Kopi susu ilang kopine garek susune. Rodok repot rek. Kopine njaluk melek. Lah susune njaluk bubuk. Beginilah teman. Jadi kopi dan susu. Saya bercerita tentang kopi dan susu. Kopi itu maunya terjaga. Tapi kalau susu maunya tidur. Saat sekarang saya ada di rumah seorang teman, bukan benda koleksi, tapi ini benda bertuah. Dan bertuah itu sangat bertuah sekali. Dan saya tidak akan membuka atau tidak akan berani membuka. Karena jenis ini jenis pedang atau keris. Kalau pedang itu biasanya untuk perang zaman dulu. Kalau sekarang kan zaman merdeka dan tidak ada perang. Tapi untuk saat sekarang ini adalah piandel atau piak, ya piandel. Jadi ya cuma piandel aja, disimpan di rumah dan untuk berjaga-jaga kalau ada orang jahat masuk ke rumah. Kalau yang ini adalah yang dulu pernah saya ceritakan bahwasanya di tempat atau di jembatan yang lama itu ada, yaitu naga. Ini bentuk miniatur dan ini asli dari sana. Juga ini adalah dari jembatan yang lama, jembatan double track. Jadi benda ini sebenarnya kurang, tapi tidak usah dilengkap-lengkapi atau dijangkep-jangkep no. Karena sepertinya mengada-ngada atau cerita itu terlalu perpanjang-panjang atau bertele-tele sekali. Jadi intinya orang dulu itu mampu menciptakan suasana yang kelihatannya sepele saja. Tapi untuk orang sekarang itu luar biasa hebatnya. Jadi seperti benda-benda ini kalau kalian mau beli ada di souvenir di Trawulan itu ada. Seperti ini juga ada tukang keris atau ahli keris. Nah, tapi untuk yoni itu tidak sembarang orang bisa. Ada yang ahli yoni luar atau ahli yoni dalam. Maksudnya luar itu luar dari keraton atau luar dari kerajaan. Kalau yang dalam itu adalah orang dalam atau abdi dalam yang membuat senjata itu. Tentang isi atau dan lain sebagainya. Itu relatif. Semakin tinggi orangnya, semakin bagus isinya. Dan semuanya serba pakai puasa atau tirakat. Jadi kita sekarang semuanya bikin instan. Kalau orang dulu tidak. Jadi kita sudah tahulah, membuat benda seperti ini saja itu tidak cukup dengan 1-2 bulan, bisa bertahun-tahun bertapa, berpuasa, dan istimewanya orang dulu itu pakai wirid. Sederhana saja sebenarnya, tapi orang dulu itu adalah orang yang kuat tafakur, kuat melek, kuat lapar, dan itulah kita. Kita selalu mencari benda-benda bertuah, benda-benda kuno. Padahal kita sendiri saat sekarang atau saat ini itu belum ada apa-apanya dibanding orang-orang dulu atau nenek moyang kita. Cerita hampir selesai, tapi ada pertanyaan yang mengganjal. Ini dulu diciptakan oleh manusia atau karena Sabdo Pandito Ratu? Di kemudian hari jadinya begini. Tapi wallahu alam bisawab. Saya hanya mencermati bagaimana atau asal usulnya benda seperti ini. Tapi ini ada aura dan ini fakta kalau kita bisa melihat. Tapi sepertinya benda ini benda mainan saja. Seperti kopi. Kopi kalau kita tidak tahu asal usulnya seperti ini saja, hitam saja, bukan hitam kelam. Kopi hitam. Nah, apakah kopi tiba-tiba jadi kopi? Kan tidak. Jadi ada prosesnya dari mulai biji kopi, digoreng, ditumbuk, dan lain sebagainya. Benda seperti ini apakah juga begitu? Jadi asalnya dari Sabdo Pandito Ratu atau langsung mak bedunduk jadi begini? Nah, kalau pertanyaannya, kalau Sabdo Pandito Ratu itu asalnya dari manusia yang disabdo, terus jadi benda seperti ini. Kalau manusia membuat, ini
isi atau diisi oleh aura atau sanggar atau disangra. Jadi ini isinya kalau bikinan manusia itu diisi, ditirakati atau disemedi. Jadi benda seperti ini ada auranya, itu pertanyaannya seperti itu tadi. Tapi kita tidak usah berpikir panjang atau berandai-andai atau bagaimanapun. Yang jelas benda ini ada dan ada isinya. Siapapun bisa kalau sudah mencapai atau bisa melihat. Seperti kopi ini. Kopi ini siapapun bisa merasakan atau bisa mencicipi atau bisa membuat kopi. Seperti ini. Jadi ceritanya 3, 1, 2, 3 tidak sama. Memang semuanya sama, asalnya dari mana, mau kemana, itu hampir sama. Kalau ini, ya dari dapur ke sini, masuk ke perut, nah baru dibuang lagi. Kalau yang ini termasuk koleksi, atau benda-benda seni, atau yang lebih sakral lagi, ini adalah benda kuno, yang waktu itu untuk tumbal jembatan lama, atau jembatan double track yang dulu pernah saya ceritakan itu. Jadi, ini asalnya bendanya dari situ dan mumbul, apa bahasa Indonesia mumbul itu, naik ke permukaan air. Nah, tiba-tiba dan naik ke permukaan air seperti inilah. Jadi kalau tidak bisa atau belum bisa mencapai ketingkatan itu, kita muhal atau mustahil atau apa saja yang namanya, saya tidak tahu. Tapi faktanya seperti itu. Dan ini sering dimahar atau bahasa dibeli, tapi selalu kembali. Dan dia memang tidak mau dijual atau tidak mau dimaharkan. Benda seperti ini. Sebenarnya banyak, tapi yang saya ceritakan 2 saja. 3 sama kopinya. Kopi susu, hilang kopi nih, garek susu nih, turu rek. Wassalam.